Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Pada hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Walaupun belum bisa sekolah minggu, datang ke gereja, tapi adik-adik hari ini kita semua bisa berkumpul di Zoom untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi buat Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Makanya adik-adik kita harus bersyukur dan mengikuti ibadah hari ini sungguh-sungguh. Seperti biasa kakak akan bacakan panduan ibadah online hari ini. Next kak. Oke, panduan untuk ibadah online seperti biasanya adik-adik, ibadah online itu bukan menonton, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing. Jadi adik-adik jangan ibadah sambil tiduran, atau sambil berantem sama kokonya, sama cicinya. Semuanya harus sikap ibadah yang benar. Kalau disuruh duduk-duduk, kalau disuruh berdiri-berdiri, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, tuh sebelum ibadah adik-adik mempersiapkan diri dalam keadaan yang rapi ya. Kemudian siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ketika menyanyi, ketika berdoa, jangan lupa tetap fokus dan mengikuti. Karena, kenapa adik-adik? Karena kita percaya Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita. Mau kita datang langsung ke gereja, mau kita ibadah lewat handphone, lewat TV, lewat laptop, Tuhan Yesus tetap hadir. Amin adik-adik. Makanya adik-adik semuanya serius ya. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau katakan yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama ya adik-adik. Kita mau katakan sama-sama yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Kita mau nyatakan lebih sungguh lagi, kita mau nyatakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yuk adik-adik kita angkat tangan kita, katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Nyatakan haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
cinta Yesus, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Kakak lihat masih ada yang buka matanya. Ayo kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini. Seperti pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan, kami anak-anak-Mu, mau mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami, Tuhan yang pimpin sertai ibadah Zoom kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah anak-anak Blessed Kids pada hari ini mau bernyanyi dengan sungguh-sungguh, mau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji Tuhan lebih semangat lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap kita sama-sama katakan, amin. Yuk beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, adik-adik, hari ini semuanya semangat? Coba open mic-nya dong, kakak mau dengar, semangat gak? Semangat. 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 Seperti biasa, adik-adik boleh taruh yang pakai handphone, boleh taruh handphonenya. Oke, yang semangat adik-adik boleh taruh handphonenya. Yang pakai handphone boleh taruh laptopnya. Kita mau bangkit berdiri. Ayo, kakak mau lihat adik-adik bangkit berdiri. Wow, hari ini pada semangat ya semuanya. Puji Tuhan. Oke, kakak lihat udah banyak yang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, oke? Kita mau nyatakan Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Sekali lagi kita nyatakan. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Katakan besar. Ganti gaya adik. Besar. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik masih semangat? Masih nih kakak lihat? Masih dong. Coba kakak lihat ya adik-adiknya, wah masih pada semangat, masih pada berdiri. Coba yuk adik-adik yang masih duduk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita masih mau memuji nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan yang semangat ya.
Hari ini kita mau belajar firman tentang jadi alatnya Tuhan Yesus. Kalau mau jadi alatnya Tuhan Yesus, adik-adik, kita harus percaya diri. Kita harus percaya kalau di mata Tuhan Yesus kita semua istimewa. Benar adik-adik? Kita menyatakan pujian, aku istimewa. Ayo yang bisa gayanya pakai gaya ya adik-adik. Katakan aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi apa adik-adik? Tapi darah Yesus. Sekali lagi. Kita mau mengatakan, aku istimewa, bukan karena tamu. Aku istimewa, sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Istimewa, bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa. Aku istimewa. Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Tapi darah Yesus. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita sudah memuji Tuhan. Boleh lagi benerin laptopnya, handphonenya yang belum benar kameranya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oke, kakak lihat udah pada siap belum ya? Oke adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Pujian ini bilang kalau kita mau tetap setia. Sampai nanti kita bertemu Tuhan Yesus kembali, adik-adik, kita mau tetap setia melayani Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kita mau katakan, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, demikian hidupku, mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir.
Sampai akhir ku menutup mata, ku tatap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap sedia untuk melayanimu. Adik-adik, tutup matanya, kita mau katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Kita angkat tangan kita katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Benar Tuhan, kami anak-anak-Mu mau terus setia. Kami mau menjadi Allah-Mu dan kami akan melayani-Mu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Oke adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap doa yang baik, kita mau berdoa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Engkau berikan. Kami anak-anak-Mu telah memuji-Mu, telah memuliakan nama-Mu, dan sekarang tiba saatnya untuk kami semua duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kakak-kakak yang akan membagikan cerita firman Tuhan untuk kami, agar kami mau duduk diam, kami mau dengar-dengaran, sehingga firman Tuhan yang dibagikan tidak berlalu sia-sia, tapi dapat kami tangkap dan kami jadikan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, semuanya katakan, amin. Oke, pengumuman minggu depan, kita akan beribadah kembali melalui Zoom ya adik-adik ya. Kita akan ketemu lagi, kita akan ibadah bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan juga bersama melalui Zoom dengan tema taat ya, T-A-A-T. Berikutnya, nah bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan pujian, ayat Al-Quran atau kesaksian, dan butuh bantuan dalam doa, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi. Iya adik-adik, kita masih tetap ya, bagi adik-adik, kita mau berdoa dan berpuasa setiap hari Kamis, ya, dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai jam 3 sore. Semampunya adik-adik ya, jadi kalau adik-adik semampunya bisa sampai jam 12, ya nggak apa-apa jam 12 ya. Buat khususnya untuk adik-adik yang kelas besar. Berikutnya. Ya adik-adik, ini tetap Kak Sansan mengingatkan kembali, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi tetap harus menjaga kesehatan dan kebersihan. Selalu menggunakan masker bila keluar rumah, atau jangan keluar rumah dulu ya, tetap selalu berada di rumah. Terus adik-adik selalu mencuci tangan ya adik-adik ya, dan jaga jarak, hindari kerumunan,
Dan ini yang penting, adik-adik harus makan makanan yang sehat dan minum vitamin supaya tubuhnya sehat dan kuat, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan untuk gereja anak Beskid, adik-adik bisa memberikannya secara transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Atau adik-adik bisa tanya ke Kak Sansan, gimana sih caranya? Nanti Kak Sansan akan kasih tahu nomor rekening gereja anak Beskid. Berikutnya, nah adik-adik, ini yang paling penting dan sangat penting buat kita semua. Adik-adik, kita perlu membaca kitab Alkitab setiap hari. Kita juga mau berdoa setiap hari seperti yang ada di gambar adik-adik. Ya, jadi saat situasi seperti ini, kita perlu berdoa kepada Tuhan, kiranya situasi seperti ini Tuhan akan pulihkan, ya adik-adik ya. Dan harus rajin nih baca Alkitab ya adik-adik ya, minimal 3 pasal untuk yang kelas besar ya. Yang untuk yang kelas kecil, diajarin aja sama papa sama mamanya untuk baca Alkitab ya. Oke, hari ini kakak mau bawain sharing nih. Firman Tuhan pada hari ini. Mungkin kakak share screen dulu ya, sebentar. Oke. Ya, sudah kelihatan? Sudah ya? Oke. Ya. Oke, adik-adik, pada hari ini kakak akan membahas tentang satu tokoh Alkitab. Namanya itu Nabi Amos. Pada tahu nggak nih yang namanya Nabi Amos nih? Adik-adik ada yang tahu nggak? Tahu. Tahu ya? Yang lain pada tahu? Harusnya pada tahu ya. Mungkin memang Nabi Amos ini mungkin jarang nih kedengaran nih sama adik-adik nih. Mungkin yang terkenal tuh Nabi Samuel, ya kan? Dan juga nabi-nabi yang lainnya. Karakter tokoh-tokoh Alkitab juga mungkin yang lebih terkenal itu contohnya kayak Musa, Nuh, segala macam. Nah, tapi pada hari ini adik-adik, di sini kakak akan membawain satu karakter yang menarik, yaitu Nabi Amos. Ya, kita mau belajar apa sih? Kita mau kenali nih Nabi Amos ini profilnya apa, ngapain aja, dan juga apa yang bisa kita pelajari dari hidupnya si Amos, ya. Oke. Oke, kita mau kenalin dulu nih Nabi Amos. Yang pertama, yaitu dia lahir di Tekoa. Mungkin adik-adik bingung Tekoa itu dari mana? Ya kira-kira ya lah ya. Ini buat sekedar pengetahuan umum aja, 15 km dari selatannya Yerusalem. Nah, jadi si Nabi Amos ini lahir di sana. Dan juga dia itu peternak dan juga pemungut buah ara di hutan. Jadi adik-adik, menariknya Amos ini adalah awalnya dari orang biasa adik-adik. Jadi memang bukan keturunan nabi, bukan keturunan orang-orang yang dipilih Tuhan, tapi maksudnya itu adalah dia dari kalangan orang biasa adik-adik. Dari kalangan orang biasa loh. Dia dari seorang peternak dan pemungut buah ara di hutan. Dan suatu hari dia dipanggil Tuhan untuk bernubuat bagi bangsa Israel adik-adik. Itu ya adik-adik ya. Jadi orang yang biasa aja dan juga seorang yang tinggalnya di hutan, hidup dalam kesederhanaan, dipanggil Tuhan untuk bernubuat bagi kerajaan Israel adik-adik. Nah, yuk kita baca ayatnya yuk. Ada di Amos 7 ayat 14 sampai 15 ya. Kakak bacain ya. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Nah, itu adik-adik ya. Jadi dari seorang yang biasa dipanggil Tuhan untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Ya. Nah, mungkin adik-adik bertanya-tanya nih, emang kenapa sih Tuhan perlu panggil Nabi Amos untuk bernubuat bagi bangsa Israel? Emang bangsa Israel kenapa?
Emang kenapa sih bangsa Israel? Nah, jadi pada saat itu adik-adik, bangsa Israel itu lagi masa-masa jaya-jayanya adik-adik. Ya, bangsa Israel itu perang berapa kali menang dan dia menguasai beberapa banyak daerah. Sehingga dari segi perekonomian, dari segi politik, istilahnya lagi masa jaya-jayanya gitu. Lagi bagus lah istilahnya, banyak orang-orang Israel itu yang menjadi kaya, berhasil di bisnisnya, seperti itu adik-adik. Tapi adik-adik, ketika bangsa Israel lagi masa-masa jayanya, lagi masa-masa baiknya, lagi masa-masa bergelimpang harta lah kita bisa bilang, Tuhan melihat sesuatu yang kurang baik di bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan memanggil Nabi Amos untuk menegur bangsa Israel. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan bangsa Israel yang tidak baik di mata Tuhan? Ya, yang pertama, jadi pada saat itu bangsa-bangsa Israel itu yang orang-orang kaya yang lebih tepatnya sering banget yang menindas orang miskin adik-adik. Jadi kayak diperlakukan gak baik, nggak diperlakukan adil adik-adik. Jadi istilahnya yang harusnya Tuhan mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi. Betul adik-adik? Kita saling mengasihi, walaupun dia mau kaya atau miskin, kita harus sama-sama saling mengasihi. Karena semua orang sama di mata Tuhan, betul ya? Tapi pada saat itu, bangsa Israel menindas rakyat miskin adik-adik. Jadi yang kaya-kaya, orang-orang kaya itu menindas rakyat miskin. Nah, itu hal yang jahat di mata Tuhan. Terus apa lagi adik-adik? Yaitu tidak sungguh-sungguh beribadah adik-adik. Ya, jadi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ketika hari Sabat, yang harusnya hari itu dikhususkan untuk Tuhan dari hari Sabat. Tapi mereka malah ada yang berbisnis, mereka masih ada yang jualan, mereka ada yang mikirin duit terus ada yang mikirin masalah diri sendiri, bukan mikirin masalahnya Tuhan. Sehingga pikirannya nggak fokus ketika beribadah kepada Tuhan. Lagi beribadah sungguh-sungguh, tapi malah, nanti aku pulang mau jalan-jalan kemana ya? Habis ini aku mau makan apa ya? Habis ini aku mau main game. Nanti mau pilih hero yang ini ya. Nanti mau pilih skin yang ini ya. Nah itu adik-adik. Jadi ketika beribadah, tapi pikirannya ke hal-hal yang lain. Itu adik-adik. Jadi bangsa Israel pada saat itu seperti itu. Ya, itu tidak baik di mata Tuhan. Terus berikutnya apa? Yaitu berlaku curang dan tidak jujur. Hal-hal seperti itu adik-adik. Dia bisa mendapatkan banyak harta, tapi dengan cara yang curang. Curang, nipu orang, bohongin orang. Sampai akhirnya Tuhan melihat, wah ini nggak benar nih. Ya, jadi akhirnya Tuhan mengirim Nabi Amos untuk menegur bangsa Israel. Dan ada satu lagi adik-adik, kesalahan bangsa Israel, yaitu pada saat itu dia menyembah berhala adik-adik. Banyak hal adik-adik. Contohnya kalau misalkan kita beribadah, tapi kita mikirin game, sama adik-adik, game itu menjadi berhala adik-adik. Kalau misalkan kita lebih mikirin hal yang di luar Tuhan, itu bisa jadi berhala. Contohnya main handphone yang terlalu berlebihan, sampai yang namanya lupa berdoa, sampai yang namanya lupa belajar. Nah, itu jadi berhala juga adik-adik ya. Kita juga harus cek nih adik-adik, jangan sampai kesalahan-kesalahan bangsa Israel, jangan-jangan kita lakukan juga adik-adik. Dan itu nggak boleh adik-adik. Ya, ini adalah kesalahan-kesalahan bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Oleh karena itu, Tuhan memanggil Nabi Amos untuk menegur bangsa Israel. Teguran apa aja sih yang Nabi Amos sampaikan? Ya, Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Amos. Apa saja? Ya itu yang sudah pasti adalah bangsa Israel harus bertobat. Ya, dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, gimana sih supaya Tuhan nggak marah? Karena di situ, kalau adik-adik nggak tahu, Nabi Amos juga bernubuat nih. Kalau bangsa Israel tidak bertobat, bangsa Israel akan dihancurkan. Gitu. Jadi gimana nih biar bangsa Israel nggak dihancurkan? Yaitu bangsa Israel harus bertobat. Jangan sampai Tuhan marah. Itu yang Nabi Amos sampaikan kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel harus bertobat, stop melakukan kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan. Ya. Dan juga Nabi Amos juga bilang,
yaitu bencilah yang jahat dan mencintai yang baik dan melakukan keadilan adik-adik. Ya, yang sama-sama kita tahu yang tadi dia yang perlakukan orang-orang miskin dengan seenaknya, bertindak seenaknya, menindas rakyat miskin. Hal-hal itu sangat jahat di mata Tuhan. Karena kita harus mengasihi sesama manusia. Kita harus sama-sama saling peduli dan saling care ya dengan satu yang lainnya. Nah, ini adalah teguran-teguran yang Nabi Amos sampaikan kepada bangsa Israel adik-adik. Itu ya. Dan juga itu yang tadi kakak sempat sampaikan, yaitu menubuatkan juga kehancuran Israel kalau misalkan Israel tidak bertobat ya. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari adik-adik dari si Nabi Amos ini ya? Kalau misalnya kita pelajari dari kisahnya Nabi Amos ini adik-adik, yaitu yang pertama, Tuhan bisa memakai siapa saja adik-adik ya. Walaupun kita tadi tahu nih adik-adik, kakak tadi udah jelasin di awal, Nabi Amos itu kan bukan keturunan Nabi, ya kan? Bukan keturunan orang-orang yang istilahnya punya keturunan orang-orang yang dipilih Tuhan, dikhususkan Tuhan gitu kan. Tapi Nabi Amos ini dari orang biasa adik-adik. Dan di situ Tuhan bisa memakai siapa aja untuk melakukan kehendaknya Tuhan adik-adik. Bahkan Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk menjadi saluran berkatnya adik-adik. Ya, contohnya misalkan nih adik-adik nih, kan kita tahu nih adik-adik ya, kita lagi di masa pandemi ya. Dan juga di luar sana mungkin juga kita butuh bantuan ya. Mungkin ada beberapa adik-adik yang butuh bantuan, mungkin ada yang butuh obat, mungkin ada yang lagi sakit, mungkin ada yang butuh penghiburan, yang di rumah terus kan bosen. Nah adik-adik, gimana sih kita bisa lakukan apa adik-adik buat yang lain? Kita bisa lakukan apa? Yaitu di luar sana ada orang-orang yang lebih membutuhkan adik-adik. Contohnya ada yang sampai butuh obat, sampai ada yang orang tuanya sakit parah. Nah itu adik-adik kita bisa ngapain? Kita bisa bantu adik-adik ya. Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk bisa bantu teman-teman adik-adik. Contohnya kalau misalkan ada teman adik-adik yang lagi sedih, ada yang lagi bosen, terus teman-teman adik-adik telepon dia, hibur dia, ngobrol gitu kan, ngajak main. Itu pun juga bisa jadi berkat adik-adik. Ya, contohnya juga mungkin teman-teman adik-adik lagi butuh bantuan, contohnya kayak butuh dikirim makan, lagi butuh dikirim obat, lagi masa pandemi seperti ini, kita bisa bantu juga adik-adik. Dan itu adalah contoh Tuhan memakai kita adik-adik untuk menjadi saluran berkatnya. Itu ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik udah dengar dari firman pada hari ini. Adik-adik jadi pengen nih, oh iya kemarin teman aku ada yang sakit. Aku bisa bantu dia nih, aku mau kirimin obat, atau mungkin kirimin vitamin, atau mungkin kirimin cemilan, itu juga boleh adik-adik ya. Karena kita harus saling tolong-menolong. Betul ya adik-adik ya? Oke. Dan juga yang berikutnya adalah, setiap perbuatan dosa ada hukuman dan kita harus bertobat. Itu sudah jelas ya adik-adik ya. Yang tadi kakak sudah sampaikan dari kejahatan-kejahatan yang bangsa Israel sudah lakukan, dan tentunya untuk supaya Tuhan tidak marah, kita harus bertobat adik-adik ya. Dan tahu adik-adik, akhir dari kisah ini adalah bangsa Israel tetap tidak mau bertobat dan akhirnya nubuatan Nabi Amos digenapi. Bangsa Israel pas perang dikalahkan oleh bangsa lain adik-adik. Ya. Oleh karena itu adik-adik, ketika sudah ada yang menegur kita, ketika ada yang bilang kita harus bertobat. Oh, aku kemarin nakalnya, aku harus berubah adik-adik. Ya, supaya Tuhan tidak marah adik-adik. Ya, itu hal-hal yang bisa kita pelajari adik-adik. Yang penting adalah poin yang pertama kakak ingetin lagi, Tuhan bisa memakai siapa aja. Tuhan juga bisa pakai adik-adik untuk jadi saluran berkatnya. Yang penting adik-adik mau dengar dan taat. Ketika contohnya, aku mau bantu dia nggak ya? Aduh, jangan. Nah, itu adik-adik adalah bukti adik-adik nggak taat. Bukti adik-adik nggak mau dipakai sama Tuhan. Ya, jadi kalau misalkan kita ada yang butuh bantuan, kita harus tolong adik-adik. Buktinya adalah bahwa kita mendengarkan Tuhan. Oke? Dan juga poin yang kedua kakak mau tanya lagi, itu setiap perbuatan dosa ada hukuman dan kita harus bertobat. Oke deh.
Oke, cukup sekian sharing yang kakak bawakan pada hari ini adik-adik. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik ya. Bisa adik-adik praktekkan walaupun di masa seperti ini. Jangan lupa untuk kita terus tetap berdoa, terus baca firman. Ya, kita harus tetap lakukan semuanya itu ya adik-adik ya. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Ci Sansen. Makasih kok. Yuk, sama-sama. Makasih Kak. Yesus Yo. memberkati. Makasih kok. Terima kasih, Oke, Kak. sama-sama. Thank you. Terus Kak Wali. Nah, adik-adik, inti dari firman Tuhan hari ini, walaupun adik-adik masih kecil, masih sekolah, tapi Tuhan mau bisa pakai adik-adik menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkatnya Tuhan, perpanjangan tangannya Tuhan. Ya, adik-adik ya, seperti Nabi Amos yang tadi diceritakan oleh Kak Wali. Ya, adik-adik, ada berapa ya? Kayaknya mau review Ada berapa kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel? 3. Coba ya. Ada berapa? Ke 3. Ya, coba yang 3 jawab apa aja. Kayaknya mau dengar. Menindas orang miskin. Oke. Terus? Menyembah berhala. Oke. Berlaku curang dan tidak Berlaku curang dan tidak jujur atau tidak jujur. Nah, satu lagi ya, Kak Hena tambahkan 4 harusnya. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Oke. Nah, jadi kita nggak mau ya seperti bangsa Israel yang ditegur oleh Tuhan karena kejahatan bangsa Israel yang lakukan. Ya, tapi kita mau jadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi berkat di mana berada. Di rumah, nanti kalau adik-adik sekolahnya sudah offline, sudah di sekolah, adik-adik juga bisa menjadi berkat. Buat orang tua kalian juga kalian menjadi berkat ya adik-adik. Nah, oke. Firman Tuhannya sampai di sini dan Kak Hena kita mau. Ada lagi yang mau ditambahkan Kak Sansan? Kak Sansan ada yang mau ditambahkan? Kak Hena, Ya. bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa apa? Nabi di sini ya cerita Amos ya. Iya. Karena harus baca dulu adik-adik di sini dikalahkan oleh bentar ya. Anak berperang. Aku mau juga. Ini juga kunci ini. Sebentar. Ada yang bisa bantu Kak Wali? Oh, melawan Ekron ya, bangsa Ekron dari Astrolognya. Ini kayak jambi ada urat-uratnya. Saya tidak. Jambi. Jangan. Hai. Ngaco. Hai Fit. Halo. Halo Kak Wali. Kemarin lagi. Untuk kerajaan saya dikalahkan oleh kerajaan Asyur, Kak. Asyur Sekitar 740 sebelum Masehi. Wow. Kerajaan Asyur, ya. Terima kasih Kak. Yuk. Oke, ada yang mau nanya lagi? Sebelum Masehi atau sesudah Masehi? Sebelum Masehi. SM sebelum Masehi. Ada lagi adik-adik? Tidak ada Kak. Udah ya. Oke, kita mau berdoa yuk. Kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Bersyukur sama Tuhan kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan ya. Adik-adik diberkati oleh firman Tuhan?
Sangat diberkati. Yang diberkati katakan yes, yang suaranya keras. Yes. Makanya lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Supaya firman Tuhan yang kita dengar saat ini, hari ini kita mau lakukan. Bukan adik-adik kita dengar aja, tapi kita mau melakukan. Kita minta Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah setiap minggu kita dengarkan. Ya, oke tuh teman-temannya, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami, Blessed Kid, kelas besar ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Kak Wali, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami, di setiap adik-adik kami Tuhan, yang mengikuti ibadah siang hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seperti Nabi Amos yang dipakai Tuhan, walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kami semua Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami semua untuk kami melakukan semua perintah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, jika ada anak-anak kami yang sakit, biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib, dengan darah-Mu yang tertumpah di Bukit Golgota, kami mau nyatakan kesembuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan untuk kami yang sedang terbaring sakit. Biarlah Tuhan juga mau memberikan kami kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga mau mengasihi satu dengan yang lainnya, mau peduli satu dengan yang lainnya, bukan secara materi saja Tuhan kami mau memberi, tetapi kami juga mau memberikan secara doa Tuhan, kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya sehingga kami boleh dikuatkan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tidak dapat bertemu langsung, tetapi kami percaya kasih Tuhan yang selalu mengikat kami satu dengan yang lainnya Tuhan. Biarlah dengan kasih Tuhan kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mendoakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami yang sudah mulai sekolah secara online Tuhan. Biarlah kepintaran, hikmat yang daripada-Mu tercurah atas kehidupan adik-adik kami Tuhan. Biarlah adik-adik kami ini Tuhan menjadi alat-Mu yang indah di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang membungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia yang sedang terjadi pandemi COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu, hujan pertobatan, hujan kesembuhan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Kau juga memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua pejabat tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan yang mau pakai Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Kami rindu bangsa Indonesia, Indonesia maju, Indonesia bangkit, Indonesia pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Adik-adik, tangan kita mau doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik-naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Masa depanmu, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, Blessed Kid ini adalah milik Tuhan dan kita percaya Blessed Kid ada di tangan Tuhan, dan Blessed Kid akan menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Karena itu, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Adik-adik yang terkasih, kita berpisah satu dengan yang lain, biarlah keberkat Tuhan menyertai kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang diberkati katakan, amin.